Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara menentukan judul skripsi yang bagus. Rata-rata teman-teman semuanya, anak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa khususnya semester akhir, mereka bingung cara menentukan judul skripsi yang bagus itu seperti apa gitu. Mari simak, jangan di skip ya. Oke, untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus tanamkan dalam diri kita sifat positive thinking gitu. Jangan sampai menanamkan sifat pesimisme. Kita harus optimis dan positive thinking. Kenapa? Ini akan berdampak sekali pada diri kita. Ketika kita menganggap sesuatu sulit, maka kita akan sulit untuk mengerjakan. Entah kita sulit mencarinya, ataupun kita sulit menyempatkan waktu untuk kita mengerjakan dan mencari sumber-sumber informasi dalam menentukan judul skripsi kita. Langkah yang kedua adalah kita harus cari tahu apa yang kita sukai atau apa yang kita minati. Ini bersifat historis ya. Ketika kita dulu kuliah, kita sukanya pelajaran mata kuliah apa. Misalkan kita ini mahasiswa hukum, kita sukanya hukum pidana atau hukum perdata. Misalkan hukum perdata, perdata itu kita sukanya di apa? Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan itu membahas tentang apa yang disukai, yaitu tentang hukum waris. Hukum waris itu yang disukai itu tentang apa? Hukum adat, waris adat, kemudian waris hukum Islam. Itu bisa menjadi pendukung akan mudah atau tidaknya kita menentukan judul skripsi. Karena sesuatu yang kita mulai dengan suka gitu, maka kesana juga kita akan mudah untuk melakukannya. Langkah yang ketiga adalah perbanyak literatur dan membaca informasi-informasi terbaru. Kan kalau dalam menentukan judul skripsi itu salah satunya itu adalah kita harus menentukan permasalahannya gitu. Jadi kan ada dua metode sih dalam menentukan judul skripsi. Ada orang yang kita menentukan judul skripsinya dulu, lalu kita mencari masalahnya. Berkaitan misalkan dengan hukum waris. Hukum waris nih, ada gak sih permasalahan-permasalahannya yang terjadi di masyarakat gitu. Contoh kasusnya itu seperti apa dan di mana tempatnya. Ada juga yang orang mencari sumber referensi informasi itu, mencari permasalahan dulu, mencari kasus yang kemudian dibentuklah sebuah judul gitu. Nah, penting kita mencari informasi-informasi terbaru di berita, baca buku-buku, literatur, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat adalah kita berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita atau dospem ya, dosen pembimbing. Apa gunanya seorang dosen gitu? Dosen ya membimbing kita dari awal kita cara menentukan judul skripsi yang bagus seperti apa gitu. Kemudian udah terbentuk judul skripsinya, kemudian nanti langkah selanjutnya cara membuat di bab satunya seperti apa sampai bab 2, bab 3, kemudian sidang proposal skripsi sampai lanjut di bab 4 sampai sidang. Itu kan dosen pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh dalam mendukung atau membantu mahasiswa atau mahasiswi dalam pembuatan skripsinya dari awal judul skripsi sampai sidang selesai. Terkadang ada salah kaprah dosen itu. Dosen itu yang dia hanya menyalahkan. Contoh, kita membuat skripsi, datang ke dia salahkan. Tapi dia tidak membetulkan gitu. Seorang dosen pembimbing, dia bertanggung jawab penuh terhadap anak bimbingnya. Juga dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang ia salahkan gitu. Contoh, mahasiswi datang membawa judul skripsi yang baru. Kemudian dia salahkan. Dia hanya menyalahkan, tidak memberikan solusi. Itu bukan dosen pembimbing namanya. Itu dosen penguji. Itu bukan dosen pembimbing, tapi itu dosen penyalah gitu. Karena dosen yang betul-betul dosen itu adalah dosen yang mengarahkan. Kan rata-rata memang dosen itu katanya beda-beda karakter katanya. Tapi sejatinya
tanggung jawab penuh seorang dosen pembimbing adalah membimbing mahasiswinya dalam pembuatan skripsi dari awal sampai akhir. Pokoknya teman-teman mahasiswa jangan sampai merasa canggung atau merasa ragu ketika Anda ingin bertanya kepada dosen Anda gitu. Karena dosen mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan-permasalahan Anda ketika Anda membuat skripsi. Langkah selanjutnya yaitu bertukar pikiran, baik dengan teman-teman kita, dengan kakak-kakak kelas kita yang sudah lulus mungkin ya. Itu bisa dijadikan bahan sebagai proses awal bagaimana kita menentukan judul skripsi. Karena rata-rata dari teman kita bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan ide gitu. Apalagi kalau kita berkonsultasi, bertukar pikiran dengan kakak kelas kita yang tentu pernah mempunyai pengalaman dalam pembuatan skripsi. Yang selanjutnya adalah dengan googling atau kita bisa juga dengan membuka YouTube. Dengan membuka Google, itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh, misalkan kita mau cari judul skripsi. Contoh judul skripsi hukum, contoh judul skripsi pendidikan, contoh judul skripsi manajemen, contoh judul skripsi kesehatan. Itu akan muncul banyak banget. Ketika misalkan kita menentukan contoh judul skripsi hukum, itu kan muncul semuanya. Misalkan yang muncul tentang hukum waris. Kalau kita sudah menemukan contoh judul skripsinya, misalkan, wah saya cocok di ini nih. Ya tinggal kita ganti, rubah sedikit kata-katanya, atau mungkin kita rubah waktu penelitiannya, atau rubah tempat penelitiannya dengan kasus yang berbeda. Itu sangat mudah dan tidak susah gitu. Kita hanya membolak-balik kata-kata saja, yang penting kasusnya yang jelas gitu dalam menentukan skripsi itu. Pokoknya jangan sampai kita membuat judul skripsi itu yang tidak jelas kasusnya. Karena di dalam pembuatan skripsi nanti ada di latar belakang masalah. Di latar belakang masalah nanti akan diuraikan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi yang akan kita angkat di skripsi kita. Oke, sekian pembahasan tentang bagaimana cara menentukan judul skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.